سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث rezeki satu sama terhubung. Baik, jadi ilmu magnet rezeki ini ya tujuannya adalah untuk kita sendiri dulu yang praktek. Terkadang kita terlalu terburu-buru ingin supaya pasangan kita, anak kita, orang lain, tetangga kita gitu ya, itu udah praktek magnet rezeki duluan gitu. Wah, andaikan gitu kan suami denger ini materi ini gitu kan, kayaknya dia bakal seneng gitu kan hidup gitu. Harusnya nggak begitu, tapi gitu ya kita udah nggak usah ngelihat keluar dulu, lihat ke dalam dulu, karena sebenarnya dalam dunia ruh gitu ya itu tuh kita tersambung, kita terhubung gitu kan, ka'annaka ruhun junudun mujannada, walaupun LDR. Tapi kalau seandainya kita praktek nih ilmu magnet rezeki gitu ya, kita bisa jagain suami kita bisa pengaruhi suami kita, pengaruhi yang baik ya, dalam hal yang baik, artinya kita minta supaya suami kita ya menjadi orang yang jauh lebih baik, kitanya yang bikin kita baik dulu. Jadi kita nggak usah menuntut orang lain ya. Yang sering terjadi, ilmu itu nggak bermanfaat ketika kita sudah mulai menuntut orang lain melakukan. Padahal sebenarnya tujuan ilmu itu adalah agar kita menjadi orang yang jauh lebih baik, bukan menunjuk orang lain, menuntut orang lain, meminta orang lain, berharap orang lain menjadi orang yang lebih baik. Nah, maka saran saya supaya fokuslah gitu ya kan. Kalau ibu merasa bahwa ilmu-ilmu magnet rezeki mengarahkan kepada kebaikan, ibu fokus menjalankan untuk ibu sendiri dulu. Setelah itu ya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi kepada pasangan nggak usah kadang-kadang yang akhirnya terjadi itu kadang-kadang konflik dengan suami karena suami merasa dituntut gitu kan ya, istri nggak mendoakan gitu. Nah, bagusnya adalah praktekkan aja ya ilmu magnet rezeki kepada ibu sendiri. Setelah itu untuk suami ya itu doakan aja gitu, insya Allah nanti pelan-pelan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan hikmah bagi suami itu. Begitu. Oke, baik, ini pertanyaan tentang garpu tala ya. Sebenarnya garpu tala ini adalah satu tools saja, satu alat saja, nggak dipakai pun nggak apa-apa. Cuma begini, garpu tala ini dia kaitannya dengan getaran ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika disebut nama Allah bergetar hatinya ya. Jadi bergetar, ada getaran ketika disebut nama Allah gitu ya. Nah, nama Allah ini banyak disebut di dalam Al-Qur'an ya. Berulang-ulang setiap halaman pasti ada nama Allah di sana disebut gitu ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah keimanan. Jadi ada hubungan antara getaran yang terasa di dalam jiwa dan bertambahnya keimanan. Nah, lalu bagaimana cara merasakan bahwa ayat ini bergetar? Sebenarnya kita yang paling tahu ya. Ketika kita membaca ya, sambil baca kok terus kemudian ini ada rasa getaran gitu ya, coba dilihat artinya. Pas dilihat artinya, oh ternyata Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan gitu ya. Ini kalau Imam Hasan Al-Basri mengatakan kalau ingin gitu ya berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya lakukanlah sholat ya. Jadi ingin berbicara kepada Allah ya, maka lakukanlah sholat. Ketika ingin Allah berbicara kepada kamu, maka bacalah Quran. Nah, tentunya bukan berarti bahwa setelah ini kita mampu bercakap-cakap dengan Allah, enggak juga ya. Artinya adalah rasa yang makin tenang ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi ada rasa ketenangan dalam jiwa. Jadi setelah getaran
Rasa apa yang dimunculkan Allah setelah itu? Rasa ketenangan. Jadi cirinya adalah ketenangan. Ya, jadi ciri apakah garpu tala itu bermanfaat buat kita adalah ketika kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang ini pertanyaannya nggak gampang saya jawab karena garpu tala itu sesi sendiri itu. Dalam pelatihan itu saya 10 jam sendiri itu bahas tentang garpu tala. Jadi lebih kurangnya itu yang bisa sedikit saya bahas. Satu, ya, bawa dalam doa di tahajud. Ya, ini yang sering pejuang wakaf ini miss. Kita pengen langsung gitu kan, action secara fisik gitu ya, langsung datangi, bawa proposal, menjelaskan, presentasi, padahal itu cuma 4% kesuksesannya. 96% adalah yang kita bawa di dalam doa. Contoh, ada orang kaya, dia mau ya, kita satu, jangan targetnya itu adalah target ya kita sebagai lembaga wakaf, bukan. Target kita adalah bagaimana saya bisa bantu dia dengan harta kekayaannya yang berlimpah supaya dia bisa masuk surga. Maka sholat tahajud, khususkan mendoakan dia. Sholat tahajudnya sholat tahajud biasa, tapi setelah itu bawa dalam satu doa kita, ya Allah, itu ada satu orang kaya ya Allah yang ingin saya bantu agar dia bisa hartanya bermanfaat, diwakafkan di jalanmu. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkaulah yang memiliki hatinya, aku titip hatinya kepadamu ya Allah, agar Engkau yang menggetarkan hatinya untuk ya memberikan hartanya di jalan. Terus lakukan berulang-ulang, lakukan lagi. Kalau nggak di salat tahajud, pada saat kita ingat, saya keingetan sama si bapak itu, doakan lagi. Terus begitu ya. Seandainya orang kaya itu tidak juga menyalurkan hartanya, Anda sudah dapat pahala. Pahala apa? Pahala mendoakan orang lain yang nantinya Allah akan berikan rezeki dari tempat yang lain. Allah akan berikan, mungkin bukan si dia, karena hidayah milik Allah, hak mutlak sepenuhnya. Kita nggak bisa paksa-paksa ya. Tapi bisa jadi dengan doa yang kita lemparkan atau kirimkan kepada si A, ternyata yang tergerak si B. Nah, itu Masya Allah, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ya, jadi ini yang dimaksud tadi mungkin perisai rezeki ya. Perisai rezeki adalah dosa. Jadi manusia ajaib tapi dia terperisai dengan dosanya. Nah, dia sadar. Satu, buat daftar dulu. Buat daftar gitu kan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Lalu kemudian ya, buat actionnya. Dosanya ada dua. Satu, dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah. Dan yang kedua adalah dosa kepada manusia. Gitu ya. Dosa kepada Allah ini mudah. Ya. Mudah ya, mudah tapi tidak dimudah-mudahkan begitu ya. Mudahnya apa? Bertaubatan nasuha, maka Allah langsung ampuni. Artinya taubat nasuha ini udah nggak diulangi lagi. Kalau diulangi lagi berarti belum taubat nasuha, itu masih taubat sambal namanya. Ya taubat sambal. Kapok saya dimakan sambal. Akhirnya makan lagi. Itu berarti belum kita buka itu perisainya. Jadi ciri kita membuka perisai adalah kita udah nggak lagi gitu ya melakukannya. Kalau untuk Allah, jadi ya susah-susah gampang jadinya kan, gitu ya. Ya, apakah kita betul-betul bertobat? Belum tentu. Ada satu dosa yang kita lakukan terus menerus, diulang lagi. Sepanjang kita masih mengulang lagi, berarti itu masih jadi perisai, begitu ya. Yang kedua, dosa kita kepada manusia. Ini yang nggak gampang, ya. Dosa kepada manusia, kepada Allah kita minta ampun, Allah ampuni, karena Allah maha pengampun. Cuma manusia bukan maha pengampun ya. Kita udah terlanjur buat salah sama orang gitu ya, kita minta ampun sama dia, dia pun belum ngampuni kita. Ini yang persoalannya. Maka sebelum bicara tentang minta ampun dulu gitu kan, jangan lagi mengulang dulu untuk menyakiti orang lain. Itu dulu. Yang sering terjadi banyak orang gitu kan, Pak Nas bagaimana ya, kenapa kok saya belum terjadi keajaiban gitu kan.
Karena dia nggak paham terhadap dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia itu, gitu kan, tersinggung sedikit orang, ya, itu dosa lagi kita. Akhirnya nggak tercipta keajaiban, ya, gosip lagi, gibah lagi, ya, terus kemudian di media sosial, gitu kan, kita terus komen, ya, sepanjang itu terus terjadi, nggak akan pernah terjadi keajaiban karena perisainya masih terus nempel pada diri kita. Sebenarnya dosa terhadap orang itu satu, tapi prinsip kita karena kita nggak tahu kalau itu dosa, ya, menyakiti hati orang itu juga dosa, menyakiti orang tua itu dosa, gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Nah, terus bagaimana caranya? Satu, bawa dalam sholat untuk dosa-dosa kita kepada manusia yang telah lalu. Bawa dalam sholat, minta kepada Allah sholat hajat. Ya Allah, aku sholat hajat ini, ya Allah, sebelum aku minta maaf sama dia, ya Allah, bantu aku. Jadi minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat taubat, sholat hajat. Jadi ada dua sholat, ya. Sholat taubat itu terhadap dosa kita kepada orang itu, sholat hajat, gitu ya, kita minta kepada Allah bantuan. Nah, kalau Allah izinkan, mungkin kita akan dipertemukan oleh orang yang kita punya persoalan. Tapi kalau tidak dipertemukan, maka ya Allah izinkan dengan sholat yang kulakukan dengan sungguh-sungguh ini, ya, itu bisa memaafkan dosaku dengan dia. Karena banyak dosa kita kepada manusia. Nah, lakukan, gitu ya. Jadi kalau dalam training, kita buat daftarnya. Siapa aja orang yang pernah kita sakiti, siapa orang yang pernah menyakiti kita dan kita dendam dengannya, siapa orang yang berkonflik dengan kita, siapa yang orang pernah kita gosipin, banyak sekali, dan kita mulai menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu pelan-pelan, ya Allah, saya pilih dari, katakanlah dari 100 nama, pilih 3 nama, bawa dalam sholat, betul-betul sungguh-sungguh, sholat taubat, sholat hajat, gitu ya. Sholat taubat ini minta ampun kepada Allah, sholat hajat bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu insya Allah. Yang ketiga, jadi satu kepada manusia, kepada Allah, yang kedua kepada manusia secara umum, yang ketiga secara manusia yang khusus. Manusia yang khusus ini kepada orang tua misalnya. Kepada orang tua biasanya pertanyaan kita adalah, gitu ya, apakah Bapak ridho dengan saya? Apakah Ibu ridho dengan saya? Kalau pertanyaannya itu, jawabannya pasti, ya saya ridho, kan begitu. Ganti pertanyaannya, apa yang membuat Bapak lebih ridho dengan saya? Pertanyaannya berbeda, jawabannya pasti berbeda. Apa yang membuat Ibu lebih ridho dengan saya? Kemudian si Ibu jawab misalnya, aku ridho kalau kamu, nah misalnya, kalau kamu, jangan dibantah. Minta kepada Allah agar kita mampu untuk melakukannya. Saya sedikit cerita ya. Jadi kalau bicara tentang, saya waktu itu minus 21 miliar. Saya mulai rinci dosa saya kepada Allah apa, dosa saya kepada manusia apa. Tapi kok belum terjadi keajaiban, minus 21 miliar pada saat itu. Lalu kemudian saya datang pada bapak saya. Biasanya pertanyaan saya adalah, Pak, apakah Bapak ridho sama saya? Kan kita pengen tuh jawabannya pasti gitu kan. Sebenarnya kita pancing-pancing supaya Bapak kita bilang ridho. Ya jawabannya pasti ridho lah. Tapi hari itu saya jawab, saya tanya sesuatu yang berbeda. Apa yang bisa membuat Bapak lebih ridho dengan saya? Ternyata jawabannya, oh kamu mau dapat ridhonya Bapak? Gitu. Aduh, ini sebenarnya aib saya ya. Apalah ini saya cerita. Oh jadi kamu mau dapat ridhonya Bapak? Ya, apa Pak yang kira-kira bisa membuat Bapak lebih ridho dengan saya? Buatkan saya proyek di kampung. Gitu. Buatkan saya proyek di kampung. Saya nggak ngerti kenapa bapak saya minta seperti itu. Setelah beberapa hari saya baru paham, oh bapak saya merantau, pengen pulang kampung. Saya bisnisnya developer pada saat itu, dan dia pengen sekali saya bantu dia. Masya Allah. Saya pada saat itu minus 21 miliar, nggak bisa bikin proyek. Ya, bank nggak ada yang percaya sama saya, bank syariah nggak ada yang percaya, gitu kan? Saya lagi nggak ada uang juga. Tapi pada saat itu saya bilang, ya Allah, kalau memang ini jalan keajaiban yang kau pilih kepadaku, ya Allah, aku ingin mewujudkan. Walaupun saya tidak bisa pada saat itu. Ternyata jawaban bapak saya pada saat itu, Masya Allah. Sekarang Alhamdulillah ada proyek di kampung, bapak saya pulang kampung, beliau meninggal dunia dalam keadaan ridha dengan saya. Ya, senang dengan masjid yang dibangun, Masya Allah. Ternyata subhanallah. Nah jadi, kalau mau dapat keajaiban, pilih 3 orang yang utama.
Ya, jadi kepada orang umum tadi seperti itu tadi, kepada orang ini khusus nih, saya sebutnya sebagai triangle miracle. Bapak, ibu, suami, istri, dan anak. Tanya kepada ayah ibu, apa yang bisa membuat engkau lebih ridho dengan saya? Tanya kepada suami, apa yang bisa membuat engkau lebih ridho dengan saya? Dan itu jadiin PR. Ya, kalau istri, apa yang bisa membuat engkau lebih bahagia bersamaku? Mama, apa yang bisa membuat engkau lebih bahagia bersama? Belikan aku cincin seberat 25 gram. Nah, misalnya, siap. Tapi sekarang saya belum punya uangnya. Gitu, ya. Jadi, ya nggak usah dilawan. Siap. Mudah-mudahan saya bisa belikan kamu. Gitu. Ke anak, hati-hati dengan anak. Karena kadang-kadang ya kita merasa diri kita lebih hebat daripada anak, padahal Allah Subhanahu wa taala bersumpah, nahnu narzuquhum, aku berikan rezeki kepada anak, wa iyyakum, juga kepada kamu. Dalam ayat yang lainnya, nahnu narzuqukum wa iyyahum, aku berikan rezeki kepada orang tua, baru kepada anaknya. Jadi ini saling berkait, berkelindan itu rezeki anak, rezeki orang tua, nggak boleh saling menyakiti. Hanya kepada anak, apa yang bisa membuat engkau lebih ridho sama Abi, ya, sama Umi, apa yang bisa membuat engkau lebih suka sama Abi, sama Umi, itu ya. Nanti Anda akan amazed dengan jawabannya, Anda akan takjub dengan jawabannya. So ini triangle miracle yang bagi saya akan memudahkan keajaiban lebih cepat terjadi. Demikian Pak Yan. Ini memang salah satu materi saya ya, sariawan hati. Jadi artinya begini, kalau si mulut sariawan gitu kan, kalau mulut kita sariawan, itu makanan apa aja ndak enak, ndak nikmat gitu ya. Jadi kalau kita ada sariawan, apalagi sariawannya besar, ada 15 titik begitu ya, mau makanan semewah apapun ya, maka itu nggak akan pernah kita bisa makan gitu ya. Nah tapi ya kalau kita mulutnya enak, ndak ada sariawan, itu makanan tempe aja rasa nikmat, Masya Allah gitu ya. Begitu juga hati. Nah hati ini kalau seandainya dia penuh dengan sariawan hati ya, Allah mau kasih rezeki apa juga ndak nikmat ya. Sehingga akhirnya ya COVID ini harusnya nikmat, COVID ini ya, kalau hati kita ndak ada sariawannya ya, karena kita yakin bahwa semua dari Allah, semua dari Allah. COVID dari Allah, resesi dari Allah. Kalaulah hati kita ini adalah hati yang penuh dengan kesyukuran, maka pasti nikmat sekali nih COVID ya. Bisa kumpul sama keluarga, bisa beristirahat gitu ya, bisa banyak dapat ilmu seperti sekarang ini gitu ya, dengan Zoom ini Masya Allah gitu ya. Ya yang tadinya kita mungkin tersekat-sekat dengan fisik gitu ya, sekarang ini udah nggak ada sekat lagi Masya Allah. Nah kalau hati kita udah nggak ada sariawan, maka indah sekali, semuanya nikmat. Nah Allah juga ini persoalannya begitu, rezeki Allah ditahan sampai sariawan hati kita itu sembuh. Nah kita yang harus berusaha menyembuhkan sariawan hati itu. Nah sariawan hati itu tentunya bisa disembuhkan dengan ya ibadah. Jadi ibadahlah yang bisa menyembuhkan sariawan hati. Rasulullah SAW bersabda ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, al-yazidu bil ta'ah wal yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik turun, naik turun, naik dengan ibadah, turun dengan maksiat. Maka tidak ada cara lain ya, yang harus kita lakukan adalah kita haus dengan ibadah-ibadah. Apa ibadah yang kita bisa lakukan dengan ikhlas ya? Wakaf salah satunya, sedekah, ibadah juga, sholat, tambahkan dengan duha ya, tambahkan dengan tahajud, itu tambahkan dengan rawatibnya ya, tambahkan dengan berbagai macam amalan-amalan sunnah. Yang kita biasa baca Al-Quran setengah juz, tambah jadi 1 juz. Kita biasa baca 1 juz, tambah dengan 3 juz ya. Jadi itu adalah upaya-upaya kita kemudian bertemu dengan orang soleh ya. Jadi mungkin jawaban saya singkat gitu ya, untuk menyembuhkan sariawan hati ini ada 5 ya, yaitu tombo hati. Ya, itu tombo hati. Tombo hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga,
kumpullah dengan orang soleh. Gitu ya, lebih kurang seperti itu.